Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu disehatkan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menulis teks eksplanasi. Jadi, dalam video ini kita harus tahu dulu untuk menulis teks eksplanasi apa yang harus kita perhatikan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menyajikan informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah. Kedua, siswa mampu menulis teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa mampu menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Untuk Islamic value-nya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Sekarang kita review terlebih dahulu. Apa itu teks eksplanasi? Nah, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Tujuannya yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam bab kali ini kita akan menulis teks eksplanasi mengenai globalisasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu globalisasi itu apa. Nah, globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi ini diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Jadi, hal-hal yang terjadi di masyarakat itu dinamakan dengan globalisasi. Selanjutnya, globalisasi juga tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, akses ilmu pengetahuan yang mendalam, alat-alat komunikasi yang tersedia saat ini, alat-alat rumah tangga, kemudian percepatan transportasi, dan lain sebagainya. Jadi, banyak sekali dorongan yang ada dalam era globalisasi ini. Nah, maka dari itu, teks eksplanasi ilmiah dalam tema globalisasi merupakan teks yang menjelaskan tentang teknologi-teknologi terbaru secara lebih mendalam sebagai bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat. Tetapi bukan hanya teknologi, tapi hal yang lainnya seperti budaya yang terjadi pada masyarakat itu adalah termasuk teks eksplanasi ilmiah dalam tema globalisasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi adalah informasi dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, isi dalam teks eksplanasi itu haruslah bersifat fakta, haruslah sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak dibuat-buat, tapi memang apa adanya. Yang kedua, hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi dalam teks eksplanasi itu adalah hal yang bersifat keilmuan. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita ambil di dalam teks eksplanasi ilmiah. Yang ketiga, teks eksplanasi bersifat informatif
dan tidak mempengaruhi pembaca. Jadi karena teks eksplanasi ini adalah penjelasan yang bersifat informatif, maka pembaca hanya bisa mendapatkan informasi saja dari teks eksplanasi. Jadi sifatnya bukan untuk mengajak atau berargumen dalam teks eksplanasi. Ada cara dalam menulis teks eksplanasi. Nah, saat menulis teks eksplanasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain. Yang pertama, topik yang dibahas dalam teks. Topik merupakan dasar pembuatan suatu teks. Saat menulis teks eksplanasi, carilah topik terlebih dahulu. Nah, jadi dalam membuat teks eksplanasi, kita harus mencari dulu topik yang akan kita bahas itu apa. Kemudian, yang kedua adalah kesesuaian informasi dengan fakta. Nah, sama seperti tadi, memang teks eksplanasi ini adalah sesuai dengan fakta atau kenyataan. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks penjelasan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan harus sesuai fakta. Yang ketiga, urutan informasi yang disampaikan. Sudah pernah dibahas sebelumnya, ada bagian-bagian dalam teks eksplanasi. Maka dari itu, informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi ini haruslah ditulis dengan sesuai urutan. Mulai dari pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian yang keempat adalah penggunaan bahasa dalam teks. Nah, penggunaan bahasa dalam teks penulisan teks eksplanasi ini haruslah baik dan benar sehingga dapat memudahkan dalam memahami informasi yang disajikan dalam teks secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya kita akan menilai bahasa dalam teks eksplanasi. Jadi kita tidak hanya bisa menulis teks eksplanasi, namun kita juga bisa menilai bahasa dalam teks eksplanasi yang sudah dibuat. Teks eksplanasi berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa secara detail. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan haruslah jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa. Kaidah tersebut diantaranya apa saja? Yang pertama, menggunakan kalimat efektif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Itu minimalnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata baku. Jadi ini adalah kata yang sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Maksudnya kalimatnya harus efektif ya. Jadi tidak bertele-tele kemana-kemana. Yang terakhir adalah tidak bermakna ganda atau ambigu. Nanti Ustazah akan jelaskan saat Zoom ya teman-teman. Kemudian yang kedua, penggunaan ejaan dalam teks. Nah, penggunaan teks eksplanasi haruslah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti penulisan kata baku, huruf kapital, dan tanda baca. Kata baku dapat dilihat dalam KBBI, sedangkan huruf kapital dan tanda baca dapat dilihat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sekarang disingkat menjadi PUEBI. Ini semua ada bukunya ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Baik. Selanjutnya perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi pengaruh globalisasi di bidang ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman coba nanti teman-teman bisa belajar di rumah untuk membaca dulu terlebih dahulu teks ini dan kemudian apa saja ya kesalahannya. Nah, ini untuk belajar saja ya. Nanti materi ini akan ada di PTS. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah selesai untuk materi menulis teks eksplanasi. Semoga teman-teman
Bisa ya, pasti teman-teman bisa untuk membuat teks eksplanasi sendiri dan juga menilai teks eksplanasi. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Baik, Ustazah cukupkan untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.